Shalom jemaat GBI Muara Karang yang diberkati Tuhan. Kita percaya badai pandemi seperti apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada Yesus selalu menjaga dan menolong hidup kita, amin. Mari kita sembah Dia, kita memuji Tuhan, kita tinggikan Dia. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang bersamamu, ku berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
semuanya. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Saya Freddy Leong. Kali ini saya akan share satu kebenaran firman Tuhan tentang karakter Kristus. Ya, pembentukan karakter Kristus di dalam hidup kita. Nah, seperti Anda ketahui, ketika kita percaya kepada Yesus, kita bertobat, kita lahir baru. So, next-nya apa? Apakah gitu-gitu aja? Ya, sampai Tuhan memanggil kita, ya gitu-gitu aja, datang ke gereja, ikutan ibadah, kadang-kadang ikutan komsel, lebih sibuk kepada pekerjaan, kepada keluarga. Apakah hidup kita seperti itu aja? Sudah pasti tidak. Ya, firman Tuhan mengatakan, ketika kita sudah lahir baru dan terima Dia dalam hidup kita, Tuhan ingin kita bertumbuh. Ya, sudah pasti kalau kita bertumbuh, kita mesti berakar terlebih dahulu. Berakar, bertumbuh, dan akhirnya saudara berbuah. Tuhan ingin kita semua berbuah. Ya, seperti Anda kalau tanam sebuah bibit pohon, saya yakin semua kita ingin tanaman kita itu berbuah. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, kita mau keluarga kita berbuah, bisnis kita berbuah, ya, hidup kita juga berbuah. Nah, demikian pula juga pertumbuhan rohani kita. Tuhan ingin kita berbuah. Nah, saudara, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, saya tekankan di sini adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Untuk kita bisa berbuah, syarat yang pertama, ini udah nggak bisa ditawar-menawar lagi. Hendaklah kita berakar di dalam firman Tuhan. Hidup kita dibangun di dalam firman Tuhan. Ya, nah yang ini saya hanya review aja, saya tidak akan lama-lama, saudara. Ya, jadi untuk berbuah, tahap ke-1, berakar dulu. Ya. Ya, kemudian dibangun hidup kita dalam fondasi yang kuat. Nah, kemudian saudara, setelah berakar, next-nya apa? Bertumbuh. Karena percuma kalau hanya berakar, ya setelah sekian lama tidak ada pertumbuhan, ini berarti akarnya udah rusak. Nah, bertumbuh dalam hal apa? Ada 4 hal yang kita harus bertumbuh, saudara. Yaitu bertumbuh dalam firman. Ya, pengenalan kita akan firman dari waktu ke waktu semakin kaya. Ya, kita hafal banyak ayat. Firman ini menjadi firman yang hidup karena kita confess. Firman ini banyak bicara ke dalam kita punya pikiran bawah sadar maupun pikiran sadar. Bertumbuh dalam firman. Bertumbuh dalam hal apa lagi? Dalam iman. Ya, terutama dalam kondisi pandemi kayak begini Bapak Ibu. Kita praktek iman Kristus dalam segala aspek kita. Jadi dari waktu ke waktu Tuhan ingin kita praktek iman Kristus, bertumbuh. Ya, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Dan yang ketiga, bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, saya dan saudara, ya, dalam waktu-waktu tertentu mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, kita betul-betul mengalami Tuhan, bukan hanya kita ketika dengar khotbah. Ya, experiencing God. Ya, dalam aspek kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam permasalahan kita hadapi, Tuhan ingin kita mengalami hal itu. Ya, Tuhan mau kita ya hand in hand berjalan bersama Dia. Ya. Nah, yang keempat, bertumbuh dalam hal apa lagi? Karakter Kristus. Karakter kita semakin lama semakin baik. Ya, karakter kita, saudara, semakin lama semakin bertumbuh. Nah, ini yang saya akan detailkan nanti. Nah, ketika bertumbuh, saudara, next-nya adalah berbuah lebat. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya tekankan di sini menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi artinya saudara, Tuhan ingin kita berbuah terus menerus. Ya, berbuah tetap. Ya, jadi bukan sekali berbuah kemudian enggak lagi. Ya, di depan rumah saya punya pohon mangga.
Ya, mangga apel gede sekali Bapak Ibu, kalau dia bertumbuh buahnya tuh hampir satu buah tuh bisa 1,5 kilo satu buah, bahkan kadang-kadang 2 kilo. Nah, kalau saya sebagai pemilik pohon itu, saya lihat dalam 1 tahun, ya harusnya setahun tuh 2 kali berbuah. Kalau misalnya bertahun-tahun tidak berbuah, kira-kira Bapak Ibu saran kepada saya apa? Betul sekali, pasti saya akan tebang gitu. Berarti ini pohon udah rusak nih. Nah, demikian pula Tuhan ingin dalam hidup kita berbuah. Nah, berbuah dalam hal apa Bapak Ibu? Yang pertama, berbuah dalam pertobatan. Jadi setiap hari kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, kita bertobat ketika kita salah, kita keburu emosi, keburu marah-marah, keburu bikin dosa. Kita bertobat. Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau lakukan besok, aku tidak mau lakukan lagi Tuhan. Jadi ada buah pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekali ketika kita dulu ikutan KKR, kita ikutan retret mungkin. Ya, tapi pertobatan itu, buah pertobatan harus setiap hari. Ya, kita punya pikirannya udah banyak pikiran-pikiran yang salah. Sifat-sifat dosa itu sangat kuat dalam hidup kita. Ya, lalu pemicu-pemicu dari luar Bapak Ibu sekalian itu juga bikin kita gampang untuk bersifat melakukan hal yang berdosa. Ya, contohnya kaitan dengan COVID. Ya, ini akan gampang membuat kita apa? Takut, cemas, khawatir. Ketika kita menyembah kecemasan, ketakutan, maka kegelapan itu menguasai pikiran kita. Nah, firman Tuhan tentang bertobat. Ketika kita ada dalam kegelapan itu bertobat. Bertobat itu artinya apa? Berbalik arah. Ya, 180 derajat metanoia. Kita berbalik arah. Kita masuk ke terang. Nah, ini contoh saudara. Jadi kita perlu latihan ya buah pertobatan setiap hari. Atau saudara marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Ya, sempat emosi dengan anak. Nah, anak sekarang kan lagi study at home, study from home. Ya, itu sangat memancing emosi saudara. Jadi kalau saudara yang punya anak, yang punya cucu gitu ya. Nah saudara, Tuhan ingin kita bertobat dari marah-marah ini. Ya, bertobat yang kedua apalagi saudara? Bertobat berbuah dalam pelayanan. Ya, Tuhan ingin kita ada hasil, yaitu apa? Kita melayani orang. Ya, kita besuk orang, kita bantu orang lain, enggak ke kita, ke saya. Nah, ini adalah Kristen lintah, saudara. Lintah itu adalah untuk saya. Ya, Tuhan ingin kita nggak seperti itu. Ketika kita udah berakar dalam firman, kita bertumbuh dalam firman, dalam iman, ya, dalam karakter saudara, dalam kasih karunia. Nah, ini bukan hanya buat kita. Tapi Tuhan ingin apa yang kita sudah terima dalam ketika kita berakar dan bertumbuh, kita berbuah. Salah satunya adalah kita berbuah dalam pelayanan. Jadi pertumbuhan rohani kita tuh mengalami pertumbuhan, saudara. Ya, nggak bantep. Ya, sebuah pohon yang bantep itu adalah pohon yang daunnya bertumbuh banyak, tapi buahnya nggak ada. Nah, ini ada sesuatu yang keliru. Dan yang ketiga adalah, ya, dalam apa lagi berbuahnya? Karakter. Ya, karakter kita semakin baik dari hari ke hari. Nah, saudara, apa yang firman Tuhan katakan ketika kita tidak berbuah? Ya, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Saya yakin saudara mungkin pernah dengar, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di dalam bahasa Alkitab yang lebih sehari-hari dikatakan begini, setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkan. Ya, jadi saudara, Alkitab itu memberikan satu perumpamaan karakter kita, kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita itu seperti sebuah pohon. Cukup menarik ya. Nah, kalau saudara lihat contoh dari gambar ini, saudara, pohon yang akan subur berbuahnya, itu pemilik itu harus rajin untuk pangkas. Ya, ranting-ranting yang terlalu liar kemana-mana dipangkas. Ya, kemudian ranting-ranting yang kotor, yang busuk, saudara, dibuang, saudara.
Ya, ranting-ranting yang penuh dengan mungkin kutu segala macam itu akan dibersihkan supaya lebih rajin berbuah. Ya, dan Yohanes 12 ayat 24 itu menjelaskan kepada kita gimana sih caranya kita itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, saya akan baca untuk saudara. Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara, caranya kita berakar, bertumbuh, berbuah, kita harus jatuh ke dalam tanah. Sebuah benih, saudara, akan mulai proses mengalami pertumbuhan kalau dia dimasukkan ke dalam tanah, saudara. Bahkan sekian sentimeter, taruh di dalam tanah. Ya, dipadatkan di dalam tanah, ditekan, ya, ditekan di dalam tanah. Apa yang terjadi, saudara? Ketika sebuah benih ada di dalam tanah, ya, saudara bisa lihat gambar ini, biji benih itu akan terkubur. Ya, dia akan kena panas, dia akan kena tekanan, dia akan kena air, saudara. Nah, lewat air, mineral-mineral tanah ini, kulit dari benihnya itu akan dipaksa untuk dilepas. Ya, sehingga nanti ketemu dengan sel dari si benih itu, inti dari benih itu. Nah, jadi bijinya itu kalau saudara perhatikan, benih yang sehat, yang bertumbuh, ketika dapat tekanan, ya ada di dalam tanah, kena air, kena oksigen, kulit yang di luar itu akan melembek, ya, akan soft, akhirnya busuk, lapisan demi lapisan akan membusuk sehingga keluar intinya, saudara. Jadi benih itu harus mati dulu, dikubur, lalu mati, ya, dengan tekanan-tekanan, ya, dengan berbagai tekanan. Kemudian sel intinya dengan, ya, mineral-mineral dari tanah yang dibutuhkan, dia akan menghasilkan akar. Saudara, di Timur Tengah ada satu cara bagaimana petani, ya, pohon korma itu menanam pohon korma dari biji. Ya, kalau saudara lihat dari gambar ini, ya, saudara lihat dari gambar ini, ya, saudara, ya, benih dari korma itu ketika ditanam, ya, di padang pasir, saudara tahu ya, padang pasir itu sangat-sangat kering. Itu harus ditekan oleh batu. Ditekan oleh batu, saudara. Tujuannya apa? Ketika benih ini mengalami proses pembusukan karena tekanan-tekanan, ya, mengalami pengelupasan dan sel intinya ini keluar, saudara, maka dia mulai berakar. Ketika dia berakar, saudara, benih yang berakar ini tidak dikasih kesempatan untuk menumbuhkan tunas terlebih dahulu. Ya, tetapi prosesnya, akarnya itu akan dibikin melebar, ya, saudara bisa lihat gambarnya. Akar itu dibuat sangat kuat, ya, untuk bisa hidup, ya, di padang gurun dan untuk bisa menopang batang dari pohon korma yang tinggi dan besar. Ya, nah, pada satu waktu tertentu ketika akar-akarnya udah kuat sekali, saudara, maka benihnya pun akan muncul di permukaan pasir, yaitu padang gurun. Ya, jadi saudara, ini adalah sebuah proses, ya, kalau saudara perhatikan. Ya, ketika ini ditanam, ya, ini gambarnya lebih detail, ditimpa oleh batu, dia dipaksa untuk berakar secara kuat. Nah, ketika akarnya udah kuat, maka tunasnya pun bertambah, maksudnya bertumbuh. Ya, demikian pula juga seperti pohon mangga. Ya, ini ada satu trik. Bagaimana sih pohon mangga di rumah kita atau di perkebunan itu akan berbuah lebat? Nah, saudara, petani itu dia akan menorehkan batang-batang dari pohon ini. Ya, bahkan torehan itu bisa cukup dalam, saudara. Tujuannya apa? Supaya pertumbuhan buahnya itu akan lebih lebat. Jadi, saudara, ini ada sebuah prinsip. Ya, ada sebuah prinsip, ada bagian tertentu dimatikan terlebih dahulu supaya terjadi pertumbuhan. Nah, dalam kehidupan rohani, saudara, konsep firman Tuhan adalah memakai konsep mati, dibikin mati, baru nanti ada kehidupan.
ya dibuat mati dulu. Nah, seperti Yesus Kristus harus mati di kayu salib terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya orang yang percaya dan lahir baru menjadi hidup. Ya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang mengalami mati, saudara, ada rasa sakit. Ketika mengalami proses kematian, itu ada rasa sakit, ada pengorbanan. Tapi ketika proses ini dijalankan, memang sakit, saudara. Memang harus berkorban. Maka saudara nanti ada sebuah pertumbuhan. Nah, ini juga terjadi dengan karakter kita. Tuhan ingin lewat berbagai kejadian hidup kita, Tuhan akan proses kita, saudara. Ya, seperti ranting-ranting anggur. Dia akan proses kita. Dia akan matikan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk di dalam perilaku kita, hal-hal yang masih belum benar di dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, Tuhan akan matikan perasaan-perasaan negatif, ego-ego kita, gengsi-gengsinya kita, harga diri yang salah, ya, keserakahan, iri hati, dendam, kepahitan-kepahitan. Tuhan mau kuras ini semua, saudara. Dan di prosesnya itu sangat menyakitkan. Nah, Tuhan izinkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami pencobaan, pencobaan ada dua macam, saudara. Pencobaan yang pertama adalah itu yang kita cari-cari. Pencobaan yang kita nggak ada kerjaan, kita cari-cari. Contoh ya, saudara, main-main dengan narkoba. Udah tahu narkoba itu salah, akan menghancurkan. Tapi kita mau coba-coba. Nah, itu pencobaan yang kita cari sendiri. Ya, kalau orang bilang mau seco, nggak ada kerjaan. Atau sudah berkeluarga, udah punya istri, punya anak. Ya, cari gara-gara, ya, tertarik dengan wanita lain. Berselingkuh, saudara. Itu cari gara-gara, saudara. Nah, ini pencobaan yang karena hasil kerjaan kita. Hasil kita punya tabiat yang gak bagus. Nah, tapi pencobaan yang jenis kedua, saudara, Tuhan izinkan. Ya, kita merasa kita oke-oke aja kok. Kita gak nyakitin orang. Tapi kenapa saya disakitin? Kenapa saya dikritik? Wah, saya gak nyakitin orang. Saya gak ngomongin dia. Ya, atau saudara udah minjemin orang uang gitu ya, saudara tolong dia, nggak terima kasih, malah mukul balik, mengkhianati kita, ngomong kita yang jelek, uang udah nggak balik, kita dijelek-jelekkan. Saudara, ini bisa saja terjadi, saudara, dalam hidup kita. Tuhan memang lagi mau pruning, memangkas ranting-ranting yang memang nggak benar. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang dikritik itu gampang, gak bisa tidur berhari-hari, Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau kita karakternya naik. Ya, dengan cara apa? Pencobaan itu datang. Ketika pencobaan itu datang, saudara, kalau saudara udah berakar kuat di dalam firman Tuhan, saudara akan menggunakan firman Tuhan itu untuk menghadapi pencobaan itu. Bukannya lari, saudara. Saudara hadapi. Ketika saudara hadapi, maka otot iman saudara pun akan dilatih. Ketika otot iman saudara dilatih dan akan semakin kuat, saudara akan mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara akan, kok saya bisa lewati ya? Ya, saya mengalami pencobaan, kok saya bisa lewati ya? Nah, kalau ketika saudara kuat di dalam akar firman Tuhan, saudara pakai iman untuk lawan dengan firman saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, saudara mengalami kasih karunia Tuhan, maka saudara nggak sadari karakter saudara meningkat satu lapis demi satu lapis demi satu lapis. Saudara, saya punya masalah, saya pernah share, saya gampang cemas, saya gampang takut, saudara. Ya, karena masa kecil saya lah. Ya, papa mama saya sangat disiplin, banyak menghukum saya, sehingga saya memiliki tingkat ketakutan, kecemasan yang cukup kuat. Nah, Tuhan mau latih karakter saya dalam hal itu. Ya, saya itu kalau ada gangguan sedikit aja, saudara, nggak sesuai dengan standar dan keinginan saya, wah, kadang-kadang susah tidur. Kepikiran bisa berjam-jam, kepikiran bisa berhari-hari, saudara. Nah, dengan adanya pandemi ini, ya,
dengan ada pandemi ini saudara, saya mengalami juga pencobaan. Ya, saya bisnisnya adalah konsultan, ya konsultan dalam bidang manajemen. Saya banyak memberikan coaching kepada perusahaan. Ya, ketika dalam situasi yang sulit ini, banyak perusahaan yang menahan dana untuk tidak memakai jasa konsultan, ya atau jasa coach. Itu sudah mulai kelihatan di bulan Maret. Dan itu, ya saya punya stres, saya punya kecemasan, kumat lagi saudara. Ya padahal saya banyak kewajiban, saya punya kewajiban untuk bayar karyawan, saya masih punya kewajiban mensupport orang tua saya, mertua saya masih punya anak-anak ya yang harus saya support, ya mereka belum kerja, ya saya juga punya pembantu, kami juga punya kewajiban-kewajiban yang lain. Waduh saudara, kalau mikir itu semua stres saudara. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan lagi melatih karakter saya, karakter cemas. Tuhan lagi melatih iman Kristus yang ada di dalam diri saya. Nah, saudara, untungnya saya tiap pagi mengikuti doa pagi ya, itu 7 hari dalam 1 minggu. Ya kami ada ibadah pagi dari jam 5:30 sampai jam 7. Ya saya tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Saya tenggelam di dalam firman Tuhan. Ya itu seperti benih tadi saudara, betul-betul didedetin ke dalam tanah. Ya, saudara, saya makan firman Tuhan itu setiap hari. Ya, saya confess firman Tuhan itu, saya renungkan. Ya, saya lakukan koramdeo. Ya, yaitu saya connecting dengan Tuhan lewat firman Tuhan, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Iman saya setahap demi setahap, iman Kristus itu bertumbuh. Saya mengalami pertumbuhan, saudara. Dan saya fokus kepada firman, saya fokus kepada janji Tuhan. Saya tidak fokus kepada masalah saya. Maret, April, Mei, Juni, ya sekarang adalah di bulan Oktober 2020, saudara. Apakah income saya semakin baik? Semakin tidak baik. Ya, Juli, Agustus, September semakin grafiknya turun. Saudara, kalau saya tidak berakar di dalam firman Tuhan, maka karakter asli saya akan muncul lagi. Khawatir, takut, cemas, nggak bisa tidur, saudara. Nggak bisa tidur udah pasti, nggak bisa tidur, saudara, kepikiran. Nah, saudara, selama beberapa bulan di pandemi ini, saya perang terus terhadap saya punya pola pikir yang salah. Ya, saya sebelumnya saudara merasa tenang, aman kalau duitnya banyak. Tuhan lagi mau koreksi pola pikir seperti ini. Tuhan lagi mau saudara ngebantai, mencuci, memangkas pola pikir saya. Kalau duitnya banyak, baru saya ada rasa aman. Nah, ini adalah rasa aman yang palsu. Tuhan lagi koreksi pemikiran saya. Tuhan lagi melatih pikiran saya. Rasa tenang dan aman itu ketika saya ada di dalam Tuhan. Tuhan lagi melatih pikiran saya seperti itu. Saudara, kalau pakai logika saya, Tuhan bagaimana mau tenang? Ini kewajibannya banyak nih saudara, Tuhan. Banyak nih Tuhan, bagaimana saya mau tenang? Tapi Tuhan lagi mau cuci otak saya. Itu yang saya alami Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan terus menerus bicara dengan saya, terutama lewat Yesaya 30 ayat 15. Bertobat, tenang, disitulah letak kekuatanku. Disitulah saya mengalami keselamatan. Saya disuruh diam dan percaya, disitulah letak kekuatan. Jadi Tuhan berhari-hari bicara sama saya 4 hal saudara. Bertobat, tenang, diam, dan percaya. Kalau saya nggak tenang, saya nggak diam, pikiran, kekhawatiran saya kerja terus-menerus. Pikiran bawah sadar saya negatif ini kerja terus-menerus. Itu yang terjadi saudara. Jadi ini betul-betul the battle of mind. Ya, peperangan dalam pikiran. Saya disuruh tenang. Tenang dalam arti apa Bapak Ibu sekalian? Berakar di dalam firman-Nya. Ya suruh diam, tunggu Tuhan yang bicara. Nah, saudara, dari hari ke hari Tuhan banyak bicara kepada saya. Tuhan banyak bicara, intinya saudara percaya Dia adalah gembala yang baik. Ya, tongkat dan gadanya itu yang akan menuntun saya melewati lembah yang kelam menuju ke padang rumput yang hijau. Itu bicara terus saudara. Tapi itu baru saya lakukan ketika tahap 1 saya masuk berakar.
Nah, akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Karakternya saya tentang satu hal ini mulai bertumbuh. Ya, karakter saya untuk tenang dan diam ketika saya mengalami pencobaan itu, saya nggak ketakutan, saya nggak cemas yang berlebihan, itu saya bertumbuh. Ya, puji Tuhan lah saudara, masih bisa tidur nyenyak gitu ya. Walaupun masalah belum selesai, tapi saya merasa karakter saya satu hal ini bertumbuh. Nah, ada lagi karakter-karakter lain yang mungkin Tuhan juga lagi latih saya saudara. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini juga pasti akan terjadi dengan saudara. Ketika work from home, ya suami istri di rumah, anak-anak di rumah, ini juga akan memicu mudah sekali kita konflik, kita emosional, ya kita marah-marah. Tuhan lagi mau melatih saudara. Ya, Tuhan pasti sedang melatih saudara sehingga saudara memiliki buah-buah roh. Saudara menjadi orang yang sabar. Saudara orang bisa mempraktekkan kasih saudara. Cara berpikir saudara berubah, perkataan saudara berubah, perilaku saudara berubah. Tuhan mau latih kita ini semua. Nah, kebetulan kalau saat-saat ini sarana melatihnya adalah lewat COVID. Ya, saya tidak tahu saudara kondisinya seperti apa. Saya berharap semoga semua sehat. Ya, sehat dalam pikiran, sehat dalam karakter saudara, sehat dalam keluarga saudara. Tapi apabila saudara sedang mengalami tekanan karena keuangan, karena kesehatan, karena konflik dalam keluarga, ya, saudara lihat dari sisinya Tuhan. Pakai pikiran Kristus, pakai cara pandang Kristus. Tuhan izinkan hal itu terjadi karena Dia sedang melatih karakter kita. Saudara jangan lari. Kemanapun saudara akan lari, Tuhan akan kejar. Tuhan ingin saudara berbuah. Tuhan ingin kita berbuah dalam karakter, ya, dalam pelayanan, dalam pertobatan. Nah, jadi saudara, ketika saudara dapat masalah, saudara kena serangan, saudara kena konflik, saudara, langkah pertama berakar. Ya, saudara tenggelam di dalam firman Tuhan. Saudara jangan menyembah kekhawatiran, ketakutan, konflik, keuangan dan sebagainya. Sembahlah firman Tuhan. Sembahlah Tuhan, saudara. Ya, firman itu adalah pelita kaki kita. Dan yang kedua, apa yang saudara perlu lakukan? Ya, sekali lagi saudara bertumbuh. Saudara bertumbuh akan iman, praktek iman terus, saudara. Ya, sekali lagi saya simpulkan di praktek iman, tenggelam dalam firman, praktek iman. Dan yang ketiga saudara tunggu kasih karunia itu bekerja. Saudara akan terheran-heran loh. Ketika saudara tenggelam dalam firman seperti benih kurma tadi saudara. Ya saudara praktek iman Kristus. Maka saudara akan merasakan kasih karunia. Kok aku bisa lewati ya? Aku kok bisa lewati dari hari ke hari dengan sukacita ya? Aku kok jadi bisa mengasihi anak-anakku gak marah-marah ya ketika dia belajar lewat online ya? Ya aku kok bisa tenang ya ketika menghadapi pasanganku ya, biasanya mah aku udah ngamuk-ngamuk. Saudara, Tuhan ingin saudara mengalami kasih karunia ini. Dan akhirnya saudara berbuah karakter. Karakter Kristus satu persatu buah itu akan muncul saudara. Bapak Ibu sekalian, saya cuma akhiri satu fakta ya saudara ya. Ketika seseorang itu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam firman, berbuah di dalam Tuhan, maka saudara, karakter dia bertumbuh, keluarganya pun bertumbuh saudara di dalam Tuhan. Bahkan anak cucu dan keturunannya pun akan menjadi orang yang sukses dan beruntung. Ya, di firman Tuhan kan dikatakan ketika kita renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, maka hidup kita akan sukses dan beruntung. Nah, saya mau tutup dengan satu penelitian yang dilakukan oleh satu orang yang bernama Dr. Lim LaHaye. Dia menulis hasil penelitian ini lewat satu buku dengan judul You and Your Family. Ya, dia meneliti Bapak Ibu ada 2 orang ya yang hidup di abad 18 sampai 100 tahun kemudian. Kehidupannya dia, keturunan-keturunan itu seperti apa sih hasilnya? Nah, 2 orang ini hidup di abad yang ke-18. Orang yang pertama namanya Max, orang yang kedua namanya Jonathan. Max ini adalah seorang penyelundup alkohol yang hidupnya kacau balau, tidak bermoral,
ya, main wanita, judi, kacau balau hidupnya. Dan boro-boro percaya Tuhan, boro-boro Bapak Ibu tidak percaya Tuhan. Ya, yang kedua adalah Dr. Jonathan. Nah, dia ada seorang pendeta yang saleh, pengkhotbah kebangunan rohani, dan dia bahkan menikah dengan wanita juga yang memiliki iman Kristus yang kuat. Nah, saudara, diteliti oleh Dr. Tim 100 tahun kemudian apa yang terjadi dengan keturunan-keturunannya. Nah, Max, ya, keturunannya ada 1026 setelah 100 tahun kemudian. Nah, hasil penelitiannya membuktikan ya 300 orang keturunannya dari Max itu adalah orang-orang yang mati muda dengan berbagai penyebab. 100 orang di penjara, 190 orang pelacur, 100 orang peminum berat. Jadi artinya saudara, anak cucu, cicit dan keturunannya juga hidupnya kacau balau karena tidak berakar di dalam firman Tuhan. Sedangkan ya, Dr. Jonathan, dia punya 729 keturunan, 300 orang menjadi pengkhotbah, 65 orang menjadi profesor di universitas, 13 orang menjadi penulis, 3 orang pejabat pemerintah yang terhormat, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Wow! Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ketika kita berakar, bertumbuh, ya, berbuah di dalam karakter Kristus, janji Tuhan saudara, anak cucu dan keturunan kita itu akan sukses dan beruntung. Ini sudah dibuktikan hasil penelitian dari Dr. Tim. Saudara mau hidup saudara seperti apa? Saudara mau keturunan saudara seperti apa? Terutama juga saudara saat ini jangka pendek ketika saat pandemi, hidup saudara mau seperti apa? Sekali lagi saudara, apapun yang saudara sedang alami, Tuhan izinkan, Tuhan sedang melatih karakter kita. Saudara percaya badai pasti berlalu, dan karakter saudara pasti akan berbuah-buah ketika saudara tertanam, berakar di dalam Kristus. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu pada hari ini menguatkan kami, mengingatkan kami, menasihati kami, memotivasi kami Tuhan, untuk kami berakar di dalam firman-Mu, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih karunia, dan berbuah di dalam pertobatan, karakter, dan pelayanan. Tuhan, kami mau Tuhan alami hal itu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak taat, kami mau gunakan cara-cara kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, biar dengar ketika kami dengar firman-Mu Tuhan pada hari ini. Biar Roh Kudus yang mengingatkan kami terus-menerus. Biar Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang melatih kami untuk berakar, bertumbuh, dan tertanam, sehingga karakter kami serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah komitmen kami. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah mengambil komitmen ini katakan amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, stay healthy. Saya Freddy Leong. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini di tengah-tengah pandemi corona dan banyak kegalauan menimpa banyak orang, rasa cemas, rasa khawatir yang mencekam, bahkan sudah mulai banyak yang berputus asa, kita semua sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy Leong. Tema firman Tuhan hari ini sangat spektakuler, yaitu pembentukan karakter Kristus. Haleluya. Ini terambil dari Injil Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita semua tidak statis, tetapi menjadi orang-orang yang bertumbuh, baik di dalam firman Tuhan, di dalam iman,
di dalam kasih karunia, dan di dalam karakter kita. Yohanes 15 ayat 2 berkata, maka ranting-ranting yang tidak berguna akan dipotong. Begitu juga cabang-cabang yang kotor akan dibersihkan. Itulah yang akan dihadapi supaya bisa berbuah. Yohanes 12 ayat yang ke-24 bercerita mengenai benih atau biji gandum. Buah benih itu akan bertumbuh, maka dia harus mengalami proses yang berat, saudara. Dia harus jatuh ke dalam tanah dan harus mati dan mengalami proses untuk bisa mengeluarkan akar dan seterusnya. Inilah yang juga sama dengan saudara dan saya yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus tenggelam di dalam firman Tuhan. Tadi juga diceritakan bagaimana pohon korma itu bertumbuh. Setelah ditanam benihnya, maka ditaruh satu batu yang besar untuk menekan supaya dia berakar dengan banyak ke segala arah, menjadi lebih teguh dan lebih kuat. Haleluya. Yesaya 30 ayat yang ke-15 bagian B berbunyi demikian. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Saudara, inilah perkara-perkara yang Tuhan mau daripada kita. Bertobat, tenang, tinggal diam, dan disitulah letaknya kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman juga mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai karakter yang baik, maka bukan hanya dia yang diberkati Tuhan, tetapi sampai keturunannya juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita semua. Dan juga terima kasih untuk hambanya Bapak Freddy Leon yang telah memberkati kita. Haleluya. Saudara, saya akan memberi pengumuman bahwa tanggal 25 Oktober 2020 juga jam 10 pagi kita masih ada ibadah online seperti hari ini. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak MTH. Terima kasih buat perhatian saudara-saudara semua. Dan mari saat ini kita mau tidak jemu-jemunya terus berdoa buat bangsa dan negara kita, bahkan buat saudara-saudara semua dimanapun kita berada, selalu ada di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, saudara. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kembali kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, di tengah-tengah kegalauan kami ya Tuhan, di tengah-tengah banyak orang yang mulai lemah dan berputus asa menghadapi pandemi ini ya Bapa, firman-Mu memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kami. Biarlah Engkau ajar kami boleh memiliki karakter seperti Kristus. Kami bukan hanya menjadi anak-anak yang statis, tetapi kami boleh bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat. Itulah yang Engkau mau daripada kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga terus tidak pernah jemu untuk berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tolong ya Tuhan, lindungi dan pelihara bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa dan juga semua aparat pemerintah di pusat sampai di daerah-daerah. Selalu ada dalam pertolongan dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau memberikan pengampunan kepada kami, bahkan seluruh manusia di bumi ini ya Bapak, sehingga kami boleh terbebas daripada wabah pandemi yang menakutkan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya oleh pertolongan-Mu, pengampunan dan pemulihan yang daripada Tuhan, kami boleh diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang indah dari Bapa kita di surga
kasih-Nya Yesus yang tidak pernah berkesudahan, dan juga kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai saudara dan saya, memberikan kekuatan kepada kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.